A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Kita kirimkan Al-Fatihah buat muallif buku ini atau kitab ini, Al-Imam An-Nawawi, dan juga untuk kita semuanya yang hadir pada malam hari ini yang mengikuti pengajian ini, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan, kesehatan, rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Ala zinni wa kullu niyatin sholihatin ila habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu di tempat yang suci ini dalam rangka kita mengikuti pengajian atau kajian ta'lim kita, itu pada malam Senin ba'da maghrib. Tadi ibu-ibu tidak ada yang datang, ada yang datang ya, Ibu Haji tadi itu, cuman karena mungkin cuma satu orang, akhirnya kata Ibu Haji saya pulang aja Ustadz ya. Iya, nanti itu ngaji di rumah aja kalau sendiri ya. Dan alhamdulillah untuk bapak-bapak malam ini, alhamdulillah kita berada di tempat yang suci ini. Kita lanjutkan ta'lim kita, itu langsung kita masuk ke bab ma yaqulu inda iradatihi al-qiyam ila sholati. Kemarin setelah azan ya, apa yang kita baca setelah azan, kemudian setelah sunat, setelah sholat sunnah, kemarin juga sudah dijelaskan bahwa sholat sunnah sebelum subuh pada waktu hari Jumat, insya Allah kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, itu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa kita itu seperti buih yang ada di laut. Ini itu khusus sholat sunnah subuh hari Jumat ya, subuh hari Jumat, atau as-sholatu qabla subhi fi yaumil jumu'ati ya. Nah, sekarang apa yang harus kita baca, hendak kita sebelum kita berdiri untuk sholat, hendak kita sholat, berarti setelah kita sholat sunnah itu ada jeda waktu, misalkan 1 menit atau 2 menit kita berdoa di situ. Kemudian apa yang harus kita baca? Nah, di dalam hadis ini dikatakan, rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Ummi Rafi radhiyallahu anha annaha qalat ya Rasulullah dullani ala amalin ya'jurinillah azza wa jalla alaihi. Qala ya Umma Rafi iza kumti ila sholati fasabbihi la ta'ala ashran
wahallilihi ashron wahmadihi ashron wa kabbirihi ashron wastaghfirihi ashron fa innaki iza sabbahti qala hadzali wa iza halalti qala hadzali wa iza hamidti qala hadzali wa iza kabbarti qala hadzali wa iza istaghfarti qala qad fa'altu. Nah, ini dari kitab Ibnu Sunni an Ummi Rafi, dari Ummi Rafi radhiyallahu anha, qalat, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin yajrunillah azza wa jalla, tunjukkanlah atau katakan atau beritahukanlah kepada saya suatu amal yang Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan ganjaran kepadaku, ya, atau langsung memberikan ganjaran terhadap amal yang diperbuat tersebut. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau menjawab apa yang dikatakan oleh Ummi Rafi tadi itu. Ya Ummi Rafi, idza kumti ila sholati, jika engkau hendak untuk menunaikan salat atau sebelum iqamah, ya, fasabbihillah ta'ala asron, maka bertasbihlah, ya, subhanallah 10 kali, ya, wahallilihi ashron, dan membaca tahlil la ilaha illallah 10 kali, wahmadihi ashron, dan juga mengucapkan alhamdulillah 10 kali, wa kabbirihi ashron, dan juga mengucapkan Allahu akbar ashron, ya, 10 kali, wastaghfirihi ashron, dan juga mengucapkan astagfirullah atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali. Fa innaki idza sabbahti, jika engkau, ya, sudah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hadza li, ini adalah untukku. Maka subhanallah taala itu kata Allah, inilah untukku, ya. Wa iza halalti qala hadza li, jika engkau sudah membacakan la ilaha illallah atau mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah untukku, kata Allah. Wa iza hamidti qala, dan jika engkau sudah mengucapkan alhamdulillah, kata Allah, ini adalah untukku. Wa iza kabbarti wa iza qala hadzali, dan engkau sudah mengucapkan kalimat takbir Allahu akbar, kata Allah, ini adalah untukku. Wa iza istaghfarti qala hadza qad fa'altu, maka jika engkau sudah mengucapkan astagfirullah atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman atau berkata, saya sudah kerjakan. Artinya apa? Saya sudah mengampuni orang tersebut yang meminta ampun kepadaku, ya. Nah, dari hadis ini kita ngambil kesimpulan bahwa betapa banyak peluang-peluang dari proses untuk kita menuju sholat itu. Itulah yang dalam hadis dikatakan bahwa di saat kita sujud itu dosa kita itu berguguran. Karena apa? Dari proses kita kita berwudu, ya, hendak kita ingin untuk pergi sholat, di situ kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita melaksanakan sholat wajibnya itu sendiri, dan kemudian kita berdoa, kemudian kita sholat sunnah, itu rangkaian itu semuanya kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu baru satu waktu sholat, ya, satu waktu sholat rangkaian itu, ya. Belum lagi misalkan antara sholat satu dengan sholat yang lainnya itu adalah sebagai kafar, sebagai penghilang dosa-dosa kita.
antara salat yang satu dengan salat yang lainnya. Nah, itulah pernah saya sampaikan bahwa asrarus shalah, al-hikmah wal aqsarus shalah, salah satunya adalah sebagai waktu yang paling tepat untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu hikmah atau rahasia salat itu, apalagi salatnya dilaksanakan secara berjamaah di masjid, lebih lagi ya. Nah. Kemudian kita masuk ke babud du'a indal iqamah. Bab ad-doa ketika melafalkan iqamah. Ruya al-Imam Asy-Syafi'i, rawa al-Imam Syafi'i bi isnadihi, ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari sanadnya sendiri, fil ummi ya, di kitab hadisan mursal, hadis mursal ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utlubul istijabatad du'a inda iltiqa'il juyush wa iqamatis shalat wa nuzulil ghais. Wa qala Syafi'i wa qad hafiztu an ghairi wahidin talabal ijabah inda nuzulil ghais wa iqamatis shalat. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari sanadnya sendiri ya, dari dalam kitab ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubu istijabatad du'a, memintalah doa pada dalam 3 waktu, dan dalam 3 waktu ini doa kita mustajab atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa waktu tersebut? Yang pertama, inda iltiqa'il juyus ya, ketika terjadi perang di medan pertempuran ya. Waktu perang Badar ya, dalam tafsir Marahul Labid itu yang tafsirkan oleh Asy-Syaikh An-Nawawi ya, dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia memandang pasukannya itu cuman 300-an ya, 300-an pasukannya, dan memandang pasukan musuh itu ribuan, jadi berapa kali lipat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara manusiawi dia juga merasa ketakutan ya. Kemudian juga para kaum muslimin juga merasa ketakutan. Kan dalam surat Al-Anfal itu dikatakan bahwa tanda-tanda orang beriman itu iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim zadat imanuhum. Jika itu disebutkan nama Allah maka wajilat qulubuhum ya, maka bergetar hatinya, wazadat imanuhum. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka. Kemudian mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membayar zakat. Itu tanda-tanda orang-orang yang beriman. Kemudian melaksanakan sholat. Tidak cukup sampai di situ ditujukan bahwa apakah orang itu benar-benar beriman atau tidak. Satu tantangan atau satu ujian yang dalam pesan surat Al-Anfal itu adalah bahwa umat Islam diuji dengan untuk keluar di jalan Allah, yaitu dengan jalan peperangan. Nah, di jalan peperangan itulah diuji keimanannya, apakah orang itu benar-benar beriman atau tidak. Keluar peperangan itu sudah benar niatnya adalah untuk meninggal dunia, untuk mati ya. Dan mengingat al-adat ya, al-adat lil kafirin
jumlah dari orang kafir itu adalah ribuan dibandingkan dengan jumlah orang muslim. Maka disitulah berdoa Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap kiblat, dan kemudian diaminkan oleh para sahabat sampai ar-rida, selendangnya itu adalah dia jatuh di belakangnya karena mengangkat tangannya seperti ini. Dia tidak sadar jatuh itu, sampai Abu Bakar dia mengambil rida itu dan diletakkan lagi di pundaknya. Nah, dalam doanya itu dikatakan bahwa ya Allah, jika engkau tidak memenangkan perang ini, maka tidak ada lagi yang menyembahmu di dunia ini dan agama Islam tamat, ya, agama Islam tamat. Sampai itu berkali-kali dia ulang doa itu sampai kata Abu Bakar, cukup katanya itu, cukup ya Rasulullah, ya cukup ya Rasulullah. Apa yang terjadi memang di dalam surat Al-Anfal itu dikatakan bahwa diijabah doanya, dan dikirim ribuan malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan memimpin berapa ribu pasukan untuk membantu kaum muslimin untuk sehingga perang Badar itu dimenangkan oleh pihak muslim, ya. Dengan dalam hadis itu bahwa dikatakan ya Rasulullah, ambil segenggam pasir baru lemparkan kepada orang kafir. Apa yang terjadi? Orang kafir ada yang kemasukan pasir, ada yang ini apa semuanya nggak bisa melihat dan nggak sadar dengan hal itu semuanya. Ini adalah bahwa menandakan salah satu waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja seperti itu sudah lakukan, saking khusyuknya dia tidak sadar dengan doanya. Apalagi kita sebagai umatnya manusia mungkin harus lebih khusyuk lagi dan lebih sungguh-sungguh lagi untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang kedua adalah ini yang kita lakukan, wa iqamatis shalah. Saat mau menunaikan sholat, ya, kita berdoa di situ, ya, wa iqamatis shalah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat, kemudian diberikan rizki yang halal, ya, thayyiban mubarakan, ya. Yang kita kejar rezeki itu adalah bukan banyaknya, tapi keberkahannya, ya keberkahannya yang yang kita kejar. Pernah saya sampaikan bahwa ada orang dia menjual, ya, buka warung makanan di waktu puasa, ya, waktu bulan puasa dia buka siang-siang, ya, siang-siang. Dan yang makan adalah baik orang Islam juga maupun orang non Islam, ya, campur. Tapi kita kan sudah menyediakan tempat. Tadinya orang dengan aroma makanan itu kan bisa kemana-mana untuk orang yang dirasakan oleh orang yang berpuasa, sehingga keuntungannya itu setelah dia puasa itu hampir, ya, lebih lah banyak, ya, sekitar hampir 30 jutaan, ya, dia mendapatkan keuntungan dari warung yang dia buka itu. Setelah bulan puasa, sudah hari raya Idul Fitri, jatuh sakit, ya, orang tersebut jatuh sakit, kemudian dia berobat, itu lebih dari 40 juta dia berobat, ya, untuk dia masuk ke rumah sakit dengan hal itu sebut. Akhirnya uang yang dia dapatkan waktu bulan puasa itu juga keluar begitu saja dan hilang, ya, malah nombok ininya apa yang dia lakukan. Mungkin ini sebagai contoh bahwa rezeki yang kita dapatkan itulah mudah-mudahan adalah berkah buat kita semuanya, ya, terutama untuk kita kepentingan beribadah, ya. Kemudian waktu yang ketiga adalah wanuzulil ghaith, dan ketika al-matar atau hujan turun, ya, itu waktu yang pas untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan misalkan hujan, ada orang yang memaki-maki hujan, ya,
yang gerutu dengan keadaan, dengan hujan. Padahal itu adalah sebagai waktu yang paling pas untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah mustajab, ya. Indan zulil gais, al-gais, yaitu hujan, ya. Dan Imam Syafi'i dikatakan di situ waqad hafiztu, dan saya sudah lakukan hal itu dan sudah terbukti an ghairu wahin talabul ijabah inda nuzulil gais wa iqamatis shalah. Ya mungkin Imam Syafi'i dia tidak dia tidak jalani, maksudnya bukan dia tidak jalani, maksudnya dia tidak dalam berperang itu mungkin dia tidak melakukan, maksudnya untuk berperang, ya, karena sudah selesai perang antara muslim dan non muslim pada waktu itu. Yang dia lakukan adalah ketika turun hujan dan iqamah as-shalah. Dan itu dia mencari pengalaman, saya sudah lakukan hal itu dan terbukti. Artinya mustajab, apa yang saya minta itu adalah nyata dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala apa saya minta dalam dua waktu tersebut, yaitu ketika iqamatus shalah, kemudian yang kedua adalah inda nuzulil gais, ketika turun hujan. Nah, ini mungkin yang kita lakukan, kan kita nggak ada lagi medan perang, ya, kecuali perang yang kita buat-buat, ya. Tapi dua waktu ini ya bisa yang kita lakukan. Kemudian bab selanjutnya adalah bab mayakuli iza dakhala fis shalah. Nah, ini udah masuk ke dalam intinya salat. Sebelum-sebelumnya itu adalah prasolat, ya. Ini sekarang kita sudah mau masuk salat, ya. I'lam anna hadzal bab wasi'un jiddan wa ja'at fihi ahaditsun sahihatun katsiratun min anwa'i adidatin wa fihi furu'un katsiratun fi kutubil fiqhi munabbihu huna minha ala usuliha wa maqasidiha duna daqaiqiha wa nawadiriha, ya, wa ahzafu adillatun ma'zumuha itharan lil ihtisar iz laisa hadzal kitab mawdu'an li bayanil adillati innama huwa li bayani ma yu'mal bihi wallahul muwafiq. Dan ketahuilah bahwa dalam salat itu bab wasi'un jiddan, banyak bab-bab yang memang luas, ya, sangat luas, ya, berkaitan dengan salat. Wajaat fi ahadisun sahihun katsiratan, dan banyak juga hadis-hadis yang sahih, ya, min wa'in adiyatin, dari berbagai macam hadis yang menerangkan tentang salat. Wa fihi furu'un katsira fi kutubil fiqhi, dan juga banyak hal ini diterangkan dan dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, ya. Nabihuna min ala usuliha wa maqasidiha duna daqaiqiha. Dan di dalam bab ini, dalam kitab ini, maksudnya berkaitan dengan salat itu, kami tidak menjelaskan hal tersebut secara detail. Hanya kami menjelaskan, ini kata muallif, hanya menjelaskan tentang yang berkaitan dengan usuluha, ya. Kemudian tujuannya, ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan apa yang dikerjakan dalam sholat itu, tidak menerangkan secara detail. Yang diterangkan itu adalah dalam kitab-kitab fikih, terutama dalam kitab Imam Syafi'i itu Al-Fiqh ala mazhabi Syafi'i, fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Memang sholat itu dijelaskan, ya, bagaimana dia ruku, bagaimana dia sujud, bagaimana dia takbiratul ihram, ya. Nah, itu dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, ya. Sekarang kita masuk dalam bab takbiratul ihram. Bab takbiratul ihram. I'lam anna as-salata la tasihhu illa bi takbiratil ihram faridatun kanat au nafilatan. Wa takbiratu inda Syafi'i wal aktsarin juz'un minas sholati wa ruknu min arkaniha, wa inda Abi Hanifah
hiya syartun laisat min nafsis shalah. Dimulai dari takbiratul ihram, ya, Allahu akbar. Bahwa ketahuilah bahwa salat la tasih illa bi takbiratul ihram. Salat itu tidak sah kecuali dengan takbiratul ihram. Entah itu adalah salatnya maksudnya salat wajib maupun salat sunnah, ya. Wa takbiratu inda Syafi'i wal aksarinya ju' minas salati wa ruknu min arkaniha. Dan takbiratul ihram itu, takbir tadi itu inda Syafi'i bagi mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang kebanyakan, artinya yang mayoritas, juz'um minas salati, bagian dari salat itu sendiri dan kemudian salah satu dari rukun salat. Wa inda Abi Hanifah, tapi kalau Abu Hanifah hiasat sebagai syarat saja, bukan bagian dari salat, ya. Tapi dalam Imam Syafi'i dikatakan istilah sebagai satu rukun dari salat, ya, dimulai dengan takbiratul ihram. Wa alam anna lafzul takbiri ayyakul Allahu akbar, bahwa lafaz takbir itu adalah paten, yaitu Allahu akbar, ya, au yakul Allahul akbar. Ya, di sini Allahu akbar au yakul Allahul akbar. Tapi yang paling umum adalah Allahu akbar. Fahazani jaizani inda Syafi'i. Dua kata tersebut adalah boleh dipakai dalam salat dalam mazhab Syafi'i. Wa Abi Hanifah wa akharina wa man umma Malik tsani, ya, dan wa Malik, bahwa Abu Hanifah dan Malik itu hanya lafaz Allahu akbar. Allahul akbar itu tidak boleh. Ya, fal ihtiyat ayatil insanu bil awwali li yukhrija minal khilafi wa la yajuzu takbir ghairi hazain lafzaini. Ya. Untuk menghindari daripada al-ikhtilaf, maka kata Allahul akbar itu tidak usah dipakai. Yang dipakai adalah Allahu akbar. Nah, sepakat semuanya selain dari kata tersebut, lafaz tersebut itu tidak sah salatnya dan juga tidak boleh diartikan dalam bahasa apapun, ya. Bahasa Jawanya besar apa Pak Widodo? Gede, ageng, ya, Allah ageng, ya, Sang Widi ageng, nggak bisa, ya. Ya, nggak bisa itu iya. Itu nggak bisa di ini. Semuanya, mau dia dari dari orang Arab, orang Barat, orang Indonesia, orang Papua, orang Aceh, ya, itu semuanya lafaznya sama, Allahu akbar, ya. Ya, tidak boleh diganti. Selain kata-kata ini adalah la tasihus shalah, bahwa salat itu tidak tidak sah salatnya, ya. Falau qala Allahul azim, ya, besar juga kan, Allah azim, ya, besar kan, Allahul azim awi Allahul muta'al au Allahu a'azam au a'az au ajal wa ma asbahadza lam tasil salatu inda Syafi'i wal akhirna qala Abu Hanifah tasihu. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak sah salatnya. Allahul azim, nah, itu tidak sah. Allahu azam, tidak sah, ya. Tapi dalam ini dikatakan waqala Abu Hanifah tasihu, tapi Abu Hanifah itu sah, ya. Jadi kalau saat ketemu orang sholat, ketika dia tiba-tiba dia bilang Allahul azim, nah, setelah itu jangan langsung pukul, ya, jangan langsung marah.
Nah, ini tanya dulu mazhab kamu apa ya? Nah, kalau dia bilang saya Hanafi ya udah, apa namanya? Nah, jangan langsung memberontak ya. Wa Abu Hanifah tasihu walau qala akbar Allahu lam tasihu ala sahih indana wa qala ba'du ashabina tasihu kama law qala fi akhirin as-salatu alaikumussalam fa innahu yasihu ala sahih. Tapi untuk hal-hal ini semuanya udah kita ambil yang mayoritas saja, Allahu akbar, tidak usah aneh-aneh, maksudnya itu yang tidak umum yang diketahui oleh masyarakat di kita semuanya, kecuali misalkan di kalangan para semuanya mafhum ahli fikih ya, misalkan termasuk azan subuh itu kan bisa 2 kali ya kan, tapi kalau kita lakukan apa ini semuanya di masyarakat kita pada umumnya ya menjadi pembicaraan juga ya, menjadi pembicaraan, walaupun di tempat-tempat yang lain itu azan subuh itu memang 2 kali. Yang pertama adalah azan untuk bisa kita sholat tahajud ya, atau masih boleh makan kalau untuk sahur ya. Kalau azan kedua itulah sebagai larangan untuk tidak boleh lagi sahur. Kalau pernah ke Arab Saudi pasti kedengaran itu 2 kali, dan kalau baru pertama datang ke sana azan 2 kali. Iya. Iya, 2 kali nggak boleh ya. Kalau baru pertama itu dikira itu langsung buru-buru dia mau pergi ini apa namanya ke masjid untuk sholat jamaah, sholat subuh. Sudah sholat sunnah, ada sudah sholat qobliyah subuh kan, sudah sholat sunnah. Iya, tiba-tiba azan lagi, heran. Tadi azan apa tadi itu ya? Kemudian di sana juga setiap habis sholat fardu itu ada sholat sholat mayat, maksudnya itu apa? Sholat gaib ya. Nah, habis sholat subuh itu dia langsung berdiri lagi. Ini Allahu Akbar. Heran lagi, itu sholat apa ini? Kan nggak ada sholat setelah sholat subuh ya. Ternyata itu adalah memang sholat gaib yang pahalanya segede gunung Uhud ya. Nah, itu memang hal-hal yang ini sebagai memang dalam Islam ya, dalam menjalankan agama itulah perlunya kita melihat situasi di keliling kita, sehingga kita tidak timbul saling menyalahkan, saling fitnah dan lain-lain. Apalagi misalkan dalam khutbah Jumat itu kalau bisa materinya bukan materi yang yang membutuhkan pertanyaan dari jamaah, karena tidak mungkin waktu khutbah ada langsung bertanya kan. Nah, biasanya khotib habis khutbah Jumat ya nggak ada waktu langsung pulang kan, tidak lagi diskusi ininya apa semuanya. Jadi yang disampaikan itu adalah memang harus jelas, simpel, yang umum ya, menyeru kepada kebaikan ya, untuk mencegah kepada kemungkaran ya. Ini yang kita jaga pada kondisi masyarakat kita ya. Wa'lam annahu la yasihu takbir wa la ghairihi min azkari hatta yatalaffazu bilisani bihaitsu yusma'u nafsahu idza lam yakul lahu aridun wa qad qaddamna bayan hadza fil fusul allati fi awal kitab fa in kana bilisani kharasun aw aibun harrakahu biqadri ma yaqdiru alaihi wa tasihhu sholatuhu. Nah, wa'lam, dan ketahuilah bahwa takbiratul ihram itu harus diucapkan Allahu Akbar, dan minimal pada dirinya sendiri itu kedengaran. Nah, bagaimana kalau misalkan dia tidak bisa tuna apa yang tidak bisa bicara itu? Iya, tuna bicara atau seperti
seperti Aziz Gagap gitu. Allahu Akbar. Gitu apa namanya? Tapi itu cukup untuk menggerakkan mulutnya atau bibirnya, itu sudah sah ya. Sudah sah salatnya ya. Apa namanya? Yang Allahu Akbar. Kalau dia tidak bisa berbicara seperti itu, cukup dia berusaha untuk menggerakkan mulutnya, itu sudah sah, dan dia tahu maksud bahwa takbiratul ihram itu lafaznya adalah Allahu Akbar, dan dia sudah berusaha ya. Ini dibicarakan khusus dalam fikih, itu adalah bagi fikih bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus ya. Misalkan maaf yang tidak punya tangan ya kan, itu kan yang harus kan dalam ini kan dibasuh harus dua tangan ya, kanan dan kiri. Tapi kalau nggak ada tangannya, apa yang mau dibasuh ya kan itunya, atau kaki ya, atau rambut ya. Wa'lam annahu la yasihu takbir bil ajamiyati liman qadar alaihi bil arabiyah wa amma min la yuqdar fasyasu yajibu alaihi ta'allam al arabiyah. Ini juga ini tadi yang saya katakan bahwa tidak sah salatnya itu mengucapkan Allahu Akbar itu dalam bahasa yang lain selain daripada bahasa Arab ya. Maksudnya dengan bahasa-bahasa yang lain ya, tadi itu bahasa Sunda, bahasa Aceh, bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa Sumatera ya, bahasa Jepang ya, bahasa ya itu bahasa Inggris ya. Ya ini ajami ya, artinya ajami itu selain Arab ya. Wa amma min la yaqdir fasih wajibu alaihi ta'allam ala rabbiyah. Kalau dia nggak bisa, ya wajib baginya untuk dia belajar bahasa Arab untuk lafal tadi itu Allahu Akbar. Tapi saya yakin bahwa orang-orang yang sudah masuk Islam, yang sudah punya kewajiban untuk dia sholat ya, seperti yang disampaikan Ustaz kita tadi itu, bahwa dia sudah balik, sudah berakal, sudah Islam ya, itu apa namanya, kemudian dia normal ya, itu wajib baginya dia apa namanya sholat ya. Dalam hal ini lafaz Allahu Akbar tadi itu ya, dengan persyaratan dia normal, kemudian dia sudah balik, berakal ya, sudah cukup umur, sudah masuk Islam ya, pasti dia bisa melafalkan hal itu Allahu Akbar ya. Fa in qassara fil ta'allumi wa lam tasih salatu wa tajibu i'adatu ma sallahu fil muddati allati qassara fiha minat ta'allumi. Ya kalau dia bisa ini maksudnya ya harus dia memang ucapkan itu ya, dan dia harus belajar ya untuk mengucapkan Allahu Akbar itu. Ya orang-orang Korea pasti juga tahulah ya kan Allahu Akbar, walaupun ya Rusia, walaupun bahasa Rusia itu hanya di bibir saja ya. Tapi insyaallah semua orang Islam itu lafal Allahu Akbar ya. Kata lam itu beda dengan lam huruf L yang ada di bahasa Indonesia. Allah, la itu adalah di lidahnya itu menjuru ke atas Allah ya. Wa alam annal madhhab as-sahih al-mutar anna takbiratul ihram la tamuddu wa la tumattitu bal bi yaquluha madrajatun musra'atun wa qila tamuddu as-sawabul awwal wa amma baqi at-takbiratil fal mazhabu sahih al-mutar istihbab muddaha illa anna yasila ila ruknil lazi ba'daha wa qila la tamuddu falau mudda ma la yamuddu aw taraka mudda ma yamuddu lahu tubtilu salatu walakin fatahu al-fadilah. Bahwa memang lafaz Allahu Akbar itu jangan dipanjang-panjangkan ya, seperti dia azan ya dalam sholat.
itu ya seininya saja ya, Allahu Akbar. Jangan sampai Allahu Akbar. Itu ya, jangan itu seininya apa namanya, iya. Itu kata Ustadz Sofwan tadi, itu sudah ada niat ya untuk ya bikin gitu loh, untuk menarik perhatian dari itu. Ini tanda-tanda sudah beda ininya niatnya dalam sholat ya. Walam anna mahalal muddi badallah minallah wa la yamuddu fi ghairi faslun was sunnatu ayjharal imam bi takbiratul ihram. Dan sunnahnya adalah memang dia harus dia jaharkan ya, jelas diucapkan oleh imam ya, yusammi al ma'mum, kemudian didengar oleh para makmum ya. Wa sirrul ma'mum biha wa bihaisu yusmi'u nafsu. Kemudian makmumnya juga dia jangan seperti imam juga, dia Allahu Akbar, dia juga di belakang Allahu Akbar. Jangan, itu rame nanti ininya ya sekedarnya saja ini didengar oleh dirinya sendiri para makmum itu. Apalagi misalkan makmumnya membaca imamnya membaca, kemudian dia juga membaca, maksudnya dengan suara yang besar yang didengar oleh ininya ya, imam atau yang itu untuk dirinya sendiri saja ya, karena itu akan mengganggu yang lain. Seperti ditegur oleh Nabi waktu sholat zuhur ya, artinya sholat di waktu siang ya. Nabi dia membaca surat, misalkan surat Al-Ma'un ya, setelah Al-Fatihah ya, kan surat Al-Fatihah itu rakaat pertama dan kedua kan kita baca salah satu surat ya. Makmumnya dia baca surat ini dia Al-A'la ya, dengan besar kedengaran oleh Rasulullah ya, beda dengan ininya. Itu mengganggu kata Rasulullah. Kalau engkau baca katanya jangan kedengaran dengan dia depannya, itu mengganggu itunya ya. Kemudian panjang juga dia baca ya, dia baca panjang sekali dia ininya ya, apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ya. Ini maksudnya adalah bahwa makmum itu disesuaikan ya. Fa inna jahrul ma'mum aw sirrul imam la tufsidus salat. Tapi kalau misalkan makmumnya itu dia jaharkan, dia besarkan ya, la tufsidus salatuhu, salatnya tetap sah ya, tetap sah, tapi itu berkaitan dengan adab, kemudian mengganggu ketenangan dan sekitarnya, bukan hal bahwa itu berkaitan dengan salat sah dan tidak sah salatnya ya. Walau harisa ala tashihi at-takbir fala yamudu fi ghairi mawdihi fa in muddal hamza min Allah aw asbaha fathul ba min akbar bihaisu sarat ala lafzi akbar lam tasihu salatu. Ya, artinya sekedarnya saja ya kita mengucapkan takbiratul ihram tersebut diikuti oleh makmum yang didengar oleh didengar oleh makmum itu sendiri atau dirinya sendiri ya. Ini mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang ikhlas dalam sholat kita, istiqomah dalam sholat kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi itu, Ustadz Sofa pada subuh tadi itu, dan keluar kita sebagai orang-orang yang mukhlisin dan balasannya adalah insyaallah surga Firdaus. Marilah kita tutup dengan sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.